wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita fokuskan dalam pertemuan ini memasang niat bahwa diniatkan satu silaturahim, niat yang kedua thalabul ilmi, dan niat iktikaf di masjid ini dengan harapan mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amal perbuatan yang dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita di Quran surat Al-An'am dimulai ayat 84 dan seterusnya. Ayat ini memberikan kisah Allah menceritakan kepada Rasulullah bahwa keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sampai kepada keturunan ke bawah Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang telah diberi petunjuk. Di ayat 84 itu Allah menyatakan, karena kisah di ayat sebelumnya Bapak Ibu sekalian adalah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di masa itu beliau menegakkan tauhid sampai beliau keluar dari daerahnya karena menghindar dari umatnya yang menyembah selain Allah. Nah, di sini disebutkan sampai di luar daerahnya itu wa wahabna lahu ishaqa. Lalu Allah menganugerahkan anak namanya Ishak. Kemudian bawahnya lagi anak turunnya lagi namanya Yakub. Ishak dan Yakub ini
kullan hadaina. Pada keduanya masing-masing kami beri petunjuk oleh Allah, katanya begitu. Allah menyatakan kami beri petunjuk kedua-duanya itu. Kemudian di atasnya Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ada namanya Nuhan, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga hadaina min qablu. Allah menyatakan kami beri petunjuk sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan anak turunnya Nabi Nuh. Di situ disebutkan Daud, Nabi Daud. Wa Sulaimana, Nabi Sulaiman. Wa Ayyuba, dan Nabi Ayyub. Wa Yusufa, dan Nabi Yusuf. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Harun, kakaknya Nabi Musa, Harun. Allah menyatakan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini bahasa kita Bapak sekalian, hadiah dari Allah atas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di atasnya Nabi Ibrahim itu Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu ada punya anak Situk Sam, Situk Ham, ya. Kedua-duanya ini memberi keturunan para nabi, para rasul. Termasuk Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Nuh sampai menurunkan anak cucunya semua nabi-nabi Bani Israel. Di dalam kitabnya Ibnu Katsir itu disebutkan di ayat 84, 85 dan 86. Sampai terjemahkan mulai ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Terus kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Nuh, Nabi Nuh. Terus dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu anak turun yang selanjutnya ayat 85. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas sholihin. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismailah wa Yasa'a wa Yunusa wa Luton wa kullam faddalna alal alamin. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Bapak Ibu sekalian, di ayat ini dijelaskan di dalam kitabnya Ibnu Katsir bahwa Allah menyebutkan, menceritakan kepada Rasulullah, pada kita. Sebetulnya kita tidak tahu Pak Bu yang namanya Nabi Nuh itu seperti apa, Nabi Ibrahim itu seperti apa, Nabi Ismail seperti apa, kalau nggak diberi cerita oleh Allah. Jadi Allah menceritakan kepada Rasulnya, Rasulnya membacakan kepada sahabatnya, sahabatnya membacakan pada para alim menularkan kepada bawahnya lagi tabi'in sampai kepada kita.
itu diceritakan bahwa Allah mengaruniakan seorang anak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu anak dari Sarah, namanya Ishak. Padahal usia Nabi Ibrahim sangat lanjut di waktu itu dan telah putus harapan untuk mendapatkan seorang anak. Begitu pula istrinya yang sudah umurnya lanjut, yang namanya Sarah itu. Nah, satu kisah, pada suatu hari datanglah sejumlah malaikat. Di situ disebutkan ada 2 malaikat yang datang bertamu kepada Rasul Ibrahim. Namanya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Datang di malam hari bertamu kepada Nabiullah Ibrahim dalam perjalanan menuju tempat kaum Nabi Lut. Malaikat maunya menuju ke kaumnya Nabi Lut. Lalu mampir dulu malaikat ke rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyampaikan satu berita, yang berita itu membuat Nabiullah Ibrahim gembira. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim dikabarkan nanti akan punya anak namanya Ishak. Namanya Ishak. Nama ini dari Allah. Nama diberikan oleh Allah. Ibrahim, kamu nanti akan punya anak namanya Ishak. Nah, istri Ibrahim ketika mendengar berita tamunya tadi, di balik tirainya, di balik kamarnya itu, merasa heran. Lah, maksud saya akan punya anak, saya ini umurnya sudah lanjut lebih dari 90 tahun loh. Dalam satu riwayat Nabiullah Ibrahim juga lebih dari itu. Karena itu dikisahkan di dalam Quran surat Hud surat 11 di ayat 72. Itu kisahnya, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Ayat 72 surat Hud. Nih, monggo. Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? No, niki sambutane istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Masa saya akan punya anak? Keadaan saya sudah dalam keadaan sudah tua. Bapak Ibu sekalian, zaman dulu sampai zaman sekarang itu kalau ada orang tua kok hamil, itu mesti banyak reporter datang, Pak, untuk mengambil gambar dan memberitakan. Saiki kira-kira ono umur 90 tahun terus hamil ya napa? Viral langsung. Nah, zaman biyen ya padha. Cuma viralnya tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang ini sudah kemajuan teknologi lewat TikTok, lewat yang lain, lewat internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, heran istrinya itu. Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah tadi mengatakan ngeten, padahal aku adalah seorang perempuan tua. Saya ini loh sudah tua, gak mungkin saya punya anak. Menurut beliau,
Kemudian dihubungkan lagi, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. masa saya sudah tua, suami saya sudah tua, masa saya akan punya anak? Rasanya berita itu kayak belum dipercaya 100%. Namun karena itu beritanya disampaikan dengan sungguh-sungguh di akhir ayat, inna hadzal syai'un ajib. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Kan belum tahu Bapak, kalau Nabi Ibrahim di waktu didayoi atau didatangi 2 orang tadi itu malaikat, kan tidak tahu. Nabi Ibrahim itu orang yang kaya, orang yang loman. Kalau ada tamu itu langsung ke belakang menyembelih sapi. Nah, sing disembelih sapi je anakan, jenenge apa? Pedet. Soalnya sapi gede yo apa nyerimpet apa ini, kalau mau robohkan ya agak sulit juga, Pak. Barangkali seperti itu. Sembelih, segera diambil dagingnya, diberi bumbu masak, digoreng, disuguhkan. 2 tamu tadi tidak menyentuh sama sekali. Begitu sudah lama disuguhkan, ditawarkan, tidak mau. Nabi Ibrahim agak ketakutan. Ini orang disuguhi makanan tapi tidak disentuh. Akhirnya di ayat lain itu disebutkan oleh malaikat itu, wahai Ibrahim, ini Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah. Baru Nabi Ibrahim sadar, ya Allah, berarti ini malaikat ini. Terus malaikat menyatakan bahwa saya diutus oleh Allah kepada umatnya Nabi Lut. Nabi Lut itu kan dakwah kepada umatnya itu, kalau di dalam surat 26 itu dikisahkan seperti ini. Surat Asy-Syu'ara. Di ayat niki 160 dan seterusnya. Allah menyatakan ini, kadzabat qaumul lutinil mursalin, kaum Lut telah mendustakan Rasul. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Kami terjemahkan. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Nabi Lut berkata kepada umatnya. Nah, umatnya itu rupanya menentang Lut. Makanya Nabi Lut meminta mereka di ayat 163, fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Lut menjelaskan begini, wa ma as'alukum alaihi min in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Nah, itu keputusan Nabi Lut kepada kaumnya. Lalu Nabi Lut menyebutkan keburukan kaumnya itu. Nabi Lut mengatakan gini, atatuna dzukrana minal alamin.
mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Loh, kamu kok lanang podo lanang, kamu senengi wong lanang, kok gak nyenengi wong wedok? Nah, itu kalau dalam bahasa kita yang keren sekarang ini Pak Bu, namanya LGBT. Kalau bahasa umumnya itu sebut apa? Lanang pada seneng lanang itu jenenge apa? Homo. Homo. Wedok pada wedok itu homo. Kamu menyukai laki-laki sama laki-laki, memperkosa laki-laki lain. Watadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Nih. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bojomu mau tinggal, tapi kamu mencari laki-laki lain yang kamu pandang mereka itu tampan, lalu kamu perkosa. Bojomu buat tinggal, lalu bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. ini yang dituturkan oleh Nabi Lut. Namun Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bisa menerima ucapan Nabi Lut itu, kan tidak bisa menerima komentar. Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Berarti Nabi Lut sudah diancam akan dikeluarkan dari daerahnya. Kalau dikeluarkan, diusir itu kan berarti suatu yang berat lah Bu. Wis duwe tanah no kuno, duwe omah no kuno, duwe perkebunan di situ, punya peternakan di situ, dengan tetangga yang lain baik. Kalau diusir kan tidak enak. Akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah di ayat 169, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Ini permintaan Nabi Lut, minta diselamatkan dirinya, keluarganya. Dijawab oleh Allah Bapak, fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua. Oh, nasi nggak diselamatkan, termasuk provokator di dalam rumah sendiri, bojone Nabi Lut. Allah menyebutkan begini, illa ajuzam fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, istrinya. Nah, istrinya itu sudah tua gitu ini kecuali nggak diselamatkan. Istrinya sudah tua tapi provokator, ngejaki arek-arek nom-nom itu kayak ono tamu suruh memperkosa, diumumkan oleh Allah, ditinggal, nggak diselamatkan. Allah menyatakan fil ghabirin, yang termasuk dalam golongan yang ditinggal. nah, istrinya, ceritanya sampai terus di ayat lain itu disebutkan malaikat tadi yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim itu mau menyampaikan ke umatnya Nabi Lut. Sampai Ibrahim itu bertanya pada malaikat, wahai malaikat, Lut itu ponakan saya, maka jangan dihancurkan. Lut itu ponakan saya, masih keluarga kita itu. Malaikat menyatakan umatnya Nabi Lut akan dihancurkan oleh Allah dengan gempa yang dahsyat. Umatnya, bukan Lut. Keluarganya Lut diselamatkan.
Makanya begitu datang setelah dari Nabi Ibrahim, malaikat mendayon nang Nabi Lot. Begitu menjadi orang yang tampan, gerutuk, pemuda-pemuda itu mau diperkosa karena berita dari istrinya. Maka kisah yang menimpa kepada umatnya Nabi Lot itu disampaikan oleh Allah di surat 11 di ayat 82. Ini ada kalimatnya dan di akhir malam lalu falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Oh, jadi yang di atas ke bawah diwalik ini. Gak ada gempa seperti itu. Gempa itu biasanya gini, goyangnya kanan kiri menyamping. Ini sampai diangkat begini, berarti dahsyat. Tidak cukup itu, masih ditambah lagi oleh Allah. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Masya Allah. Kenapa bertubi-tubi ini? Terus menerus. Mandut. Maka Bapak sekalian, di surat 26 tadi di ayat 170 itu kan disebutkan oleh Allah gini, fanajainahu wa alahu ajmain, diselamatkan umat Lot dan keluarganya. Ono sing ditinggal namanya istrinya, perempuan tua itu. Maka di ayat 173 dikabarkan oleh Allah, kalau jadi di surat 11 ayat 82, sekarang surat 26 ayat 173, wa amtorna alaihim matoro fasa amatorul mundarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Ini gua jenenge mandut. Mandut itu hujan batu yang panas bertubi-tubi. Di sini disebutkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Lot, malaikat tadi mampir di rumahnya Nabi Ibrahim mengkabarkan istrinya akan punya anak, gitu loh. Jawaban malaikat terhadap istri Nabi Ibrahim tadi kan setengah heran gitu loh. Masa saya ini sudah tua, suami saya sudah tua, akan punya anak, kok rasanya kok gak mungkin gitu loh. Maka di surat 11 ayat 73 dijawab oleh Allah lewat malaikat. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Bujuni Ibrahim, Sarah, apa kamu merasa heran kalau Allah sudah menetapkan seperti itu? Apa kamu merasa heran? Lalu Allah berfirman lewat malaikat tadi, itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya. Itu rahmatnya Allah. Walaupun tua, menurut medis tidak akan bisa melahirkan anak, tapi menurut Allah semuanya bisa. Yang tidak bisa menurut manusia, semuanya bisa menurut Allah. Buktinya Nabi Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua, diberi anak namanya Yahya. Nah, kalau istrinya tua terus hamil di waktu itu, masyarakat mesti juga agak setengah mencibir lah kalau di sini kan.
wah ini sudah nenek-nenek masih punya anak, kan ya gak enak ngoten niku, dicibir aku. Tapi itu kan manusia. Kalau Allah mengendaki walaupun tua lancar saja kamu, wis gadik digekno jajan procot. Biasanya lek wong ono hamil nek tem mriki kan apa? Cek laire procot-procot digekno napa? Jajan procot. Angite wong lairno iku ya kaya beton metu cotot ngono mboten. Ya lara. Istrinya Nabi Ibrahim ya ngoten, istrinya Nabi Zakaria ya sama merasakannya. Itu loh rahmat Allah. Apa kamu merasa heran? Itu loh rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Keberkahan itu terus malaikat dicurahkan atas kamu, diberikan pada kamu. Terus hai ahlul bait, ahli bait tadi itu keluarganya Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Jadi keresahan itu langsung dijawab di masa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, wes sampai hamil, sampai punya anak. Lalu berita selanjutnya punya anak yang namanya Ishak yang dijanjikan tadi, yang dijanjikan di ayat 84 tadi surat 6 ya, nanti lah surat 6 di ayat berapa? 84 nih, wa wahabna lahu Ishaqqa wa Yaquba, dan kami telah anugerahkan Ishak dan Yakub. Jadi setelah proses hamil keluar anak namanya Ishak dari keturunan Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Yang kedua itu kan Hajar, punya anak nama Ismail. Itu ada kisah tersendiri, Pak. Jadi para malaikat itu menyampaikan berita gembira perihal kenabian yang akan diperoleh anaknya selagi dia masih hidup. Nabi Ibrahim masih hidup, anaknya nanti juga akan diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Nabi Ibrahim masih hidup. Kalau seorang bapak dijanjikan oleh Allah, belum terjadi loh Pak Bu, belum terjadi, tapi dijanjikan yang maha kuasa, kon kok jangan duwe anak, anakmu tak angkat jadi nabi, jadi rasul, berarti jadi orang yang takwa. Wong tuane seneng ndak? Senang Pak Bu. Lah awake dhewe iku lak gak ono berita lek duwe anak cilik ngono jange anake dadi apa lah karo. Nggih. Apa jange dadi anak bajingan, apa jadi anak soleh, apa jadi kiai, apa jadi ustadz, gak tahu kan kita. Kan tergantung dari pendidikan. Nabi Ibrahim guru-guru mesti dikandani oleh Allah. Sebelumnya sudah diberitahu, kamu nanti saya beri hadiah, anakmu jadi nabi, jadi rasul. Jadi Ibrahim itu sudah mulai senang luar biasa. Dan bahwa kelak anaknya akan mempunyai keturunan pula semasa masih hidup. Nabi Ibrahim itu dua cucu, cucunya diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Nabi Ibrahim masih hidup. Berarti ada nabi yang banyak di waktu itu. Zamannya Nabi Ibrahim ya, di daerah sana Nabi Ibrahim diutus, di daerah sana Nabi Lot diutus. Keturunan Ibrahim di daerah yang lain Ishak diutus. Keturunan Ishak di daerah yang lain Yakub diutus. Jadi masih rentetan dalam satu masa. Itu hadiah dari Allah. Karena itu di surat As-Saffat itu sebutkan ayat 112.
wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas sholihin. Dan kami beri dia kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Nah, Ishak ini kabar gembira tentang kelahiran Ishak disebutkan oleh Allah, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ngoten, Pak. Jadi intinya kan, orang itu kalau memperjuangkan agama Allah gak ngenteni mati kan. Masih hidup itu sudah dibalas oleh Allah kebaikannya. Kita nggak tanya mati, mati wis jelas Pak Bu. Setelah kematian dia akan mendapatkan kebaikan. Itu lo masih hidup, masih dirasakan dalam hidup. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah luar biasa. Tapi syaratnya menolong agama Allah. Makanya ada kalimat ini, intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Masih ditambah lagi, wa yusabbit aqdamakum, diberi kekuatan tegak lurus. Bapak Ibu sekalian, itu janji di dunia. Cuma ngeten, jangan berpikir Pak, kalau mesti membela agama Allah itu ndak mati. Jangan berpikir ngono. Membela agama Allah itu jangan dikatakan mesti diberi kebaikan tidak mati. Ndak, jangan berpikir. Nabi Yahya itu Pak Bu, putrane Nabi Zakaria. Kalau bahasa mriki niku wonge pinter kok, ahli hukum. Ahli hukum. Wong mriki profesor, doktor hukum Islam. Itu Nabi Yahya. Tapi pada zaman itu ada salah satu orang namanya Herodus yang diberi kekuasaan oleh Allah. Rupanya raja ini menyenangi anaknya sendiri. Jadi wis duwe bojo nggih rabi maneh wong liya sing duwe anak. Bojone dipek, artinya wedok niku dipek. Lah di rumah ndak ada anaknya cantik menurut raja tadi. Akhirnya anaknya juga akan dinikahi. Akhirnya membuat fatwa sih namanya Yahya itu Pak Bu. Kalau temriki diserahkan pada organisasi MUI, misalkan Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada komisi fatwa. Membuat fatwa. Nah, fatwanya menikahi anaknya sendiri itu haram, itu sejak dahulu. Sampai Nabi Yahya disuruh merubah, tidak mau. Kalau tidak mau dipenjara. Dipenjara, diparani lagi, suruh merubah, tidak mau. Itu sudah ketentuan Allah. Akhirnya si anak perempuan tadi kebelet Bu, kepingin diri nikahi raja. Bapak Dewi dengan catatan silakan raja menikmati saya, bahasa saya, tapi aku mohon kepalanya Yahya ada di hadapan saya. Akhirnya dipaksa di penjara itu Nabi Yahya untuk merubah fatwanya, tidak mau. Dikeret Pak Bu, krek pedot, putus dilebokno talam lengser itu, disuguhno anake. Ini kepala Yahya, tanda bahwa kamu akan saya nikahi. Apa Nabi Yahya kalau dikeret kepalanya itu terus mati itu dalam keadaan posisi
buruk. Enggak, itu syahid Pak Bu. Jadi membela agama Allah walaupun dikeret kepalanya, putus, syahid itu. Maksudnya? Makanya kalau kalimat menang itu jangan mesti gini, wah menang mesti tidak mati. Enggak, berjuang itu kalau enggak hidup ya mati, tapi tetap hidup ya menang, mati ya menang. Siapa itu? Orang yang memperjuangkan agama Allah, ditolong oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, namanya mati syahid. Janji Allah di dalam Quran surat 3 di ayat 169, Allah mengumumkan, diumumkan kepada kita lewat Rasulnya, pengumuman yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Oh, jadi kira wong sing memperjuangkan agama Allah itu mati, itu gugur itu mati. Ojo ngira Allah membantah itu. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Hidup di sisi Tuhannya. Tidak cukup hidup dengan mendapat rezeki. Subhanallah. Ngene lek ana wong mati syahid, itu pangkat yang paling tinggi nanti di akhirat. Orang itu kepingin saja mati seperti itu, tapi gak ono kematian ngono wis kiamat kok. Ndak ada. Bapak Ibu kembali ke sini. Maka berita selanjutnya akan ada keturunan dari Ishak, itu namanya Yakub. Di surat 11 ayat 71. Fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa Yakub. Surat 11 ayat 71. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira akan kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Ini beritanya ketika Rasulullah Ibrahim masih hidup. Sudah diberitahu. Bagaimana kalau kita misalkan si urip ngene iki, si duwe anak cilik-cilik terus ana berita teko langit. Leh, anakmu nanti akan jadi presiden. Mulai saiki wis seneng gak kira-kira? Seneng Pak Bu. Berita itu anakmu nanti akan jadi presiden pada akhirnya. Seneng sampai saiki. Jaluk sembarang ditukokno Pak Bu. Saking senengnya. Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain, sesudah itu dilahirkan pula seorang anak dari anakmu selagi kamu berdua masih hidup, sehingga hatimu menjadi senang karenanya, sebagaimana hati anakmu pun juga senang untuk mendapatkannya. Karena sesungguhnya kegembiraan mendapat seorang cucu sangat kuat, mengingat hal itu sebagai pertanda akan keberlangsungannya keturunan. Juga mengingat anak yang dilahirkan itu dari pasangan yang sudah lanjut usia, diduga tidak akan bisa melahirkan keturunan untuk jadi generasi yang melanjutkan, sebab keadaannya sudah lemah, namanya sudah tua. Lalu terjadilah suatu kegembiraan dengan lahirnya seorang cucu. Maka cucu itu dinamakan Yakub, yang berasal dari kata keturunan atau cucu. Bapak Ibu sekalian, wis tuwa diberi berita gembira, imunnya naik menurut kesehatan Pak Bu. Orang itu lek seneng Pak Bu, imunnya naik. Tapi lek wangi metutu tae, imunnya turun Pak Bu. Wong susah niku gampang loro, imunnya turun.
Maka ada beberapa termasuk Nabi Ismail sudah nikah di Mekah, disambangi kali Ibrahim, disambangi, tapi gak ngerti lek bojone Ismail itu. Nah, Ibrahim datang itu adalah bapaknya Ismail, ya dianggap mbah tua ngono. Pada suatu ketika begitu datang takon mancing bapaknya, bojomu gimana? Keluar mbah, bahasa aku loh, bahasa saya. Oh iya ya, bagaimana dengan Ismail? Lah rupanya bojone Ismail itu Pak Bro, waktu niku bojone Nabi Ismail menjelek-jelekan suaminya. Kalau bahasa kita ya Pak Bro, Mbah Mas Ismail itu gak duwe pekerjaan tetap, kita ini makan ya kadang makan kadang enggak, nggak bahagia dengan Mas Ismail. Lah pancene Ismail itu duduk pegawai negeri ya. Iya. Ya duduk pegawai pabrik. Iya. Nabi Ismail itu ya dagang utawa beternak atau bertani kalau ada tempat. Pekerjaan Nabi itu kan itu. Enggak digadang oleh negara mboten. Apa pesan singkatnya Nabi Ibrahim? Ya, aku tak pamit pulang, cuma aku pesan pada suamimu Ismail ya. Pesan apa Mbah? Nanti kalau suamimu datang, suruh ganti gawangnya ini. Apa gawang itu? Kalau ini apa namanya? Pintu itu apa namanya? Gawang ya. Nggih, bahasa mriki napa? Nggih. Sama. Suruh ganti apa? Gawangnya. Tapi itu bahasa sindiran, bahasa sanepo. Nabi Ismail tahu keadaannya. Begitu pulang, tanya pada istrinya, tadi ada tamu ya? Ada Mas. Siapa? Namanya Ibrahim, sudah tua orangnya. Oh, nggak pesen. Tapi nggak disebutkan itu bapak saya, mboten-mboten. Nggak pesen kan? Ya pesen Mas. Apa pesennya? Disuruh ganti gawangnya. Langsung baru Nabi Ismail mengatakan, itu bapak saya, namanya Ibrahim. Kamu tadi saya disuruh ganti gawang. Artinya kamu tadi berkata dengan bapak saya, rupanya kamu menjelek-jelekan saya. Maka hari ini silakan saya antar pulang ke orang tuamu lagi. Sering kesono kabeh. Dirikasi kabeh diadai kotak, ya sandangane. Hari itu dicerai oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu pernah cerai karena istrinya telah mengumbar keburukan suaminya kepada orang lain. Delok pelajaran ini Pak Bro. Maka kita yang pada zaman sekarang ini tidak boleh seorang istri jelek-jelekan suaminya di hadapan orang lain. Sebaliknya juga tidak boleh seorang suami menjelek-jelekan istrinya di hadapan orang lain, karena istri itu punya hak. Wala tuqabbih, dan janganlah dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Itu haknya istri, tidak boleh wong lanang jelek-jelekan wong wis dicintai kok. Istrinya dulu kan pilihannya, dulu cantik lah. Kalau sekarang modelnya sudah berubah kecantikannya, nah itulah dimakan masa namanya. Dan setiap orang akan berubah seperti itu. Bapak-bapak itu dulu kan ganteng-ganteng gitu. Ya, ganteng-ganteng. Barang saya kita tua, gantengnya hilang Pak. Nggih, mlakune ae terbatas. Gak iso mlayu, ya cepet sikile. Oh iya, wis tuwa.
beda, kekuatannya juga beda. Begitu ibu-ibu juga sama. Nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau lihat kisah ini Pak Bu, ini apa namanya, silsilahnya mulai Nabi Adam. Ini silsilahnya. Nabi Adam itu dua anak jenenge Sit. Nabi Sit. Nabi Sit itu dua anak metu Idris. Nabi Idris dua anak metu Nuh. Jadi Nuh ini generasi dari Adam itu setelah Nabi Idris. Nuh ini punya anak Sam, ono Yafet, ono Ham. Nah, keturunan Sam ini ada dua, Pak. Yang satu itu Arfaksad, yang satu Irom. Iromadatil Imat, Irom, penduduk Irom. Nabi Ibrahim itu keturunan dari Sam yang anaknya Arfaksad. Nih, menurunkan Arfaksad ini keturunan bahwa metu Ibrahim. Nah, dari Ibrahim ini Pak Bu muncul banyak nabi. Siji yang dijanjikan tadi pertama Ishak. Mari Ishak duwe cucu Yakub. Ismail di bakasan lain. Yakub itu di ayat selanjutnya Pak Bu. Itu ada Yusuf, ada Yunus, ada Musa, ada Harun, ada Ilyas, ada Ilyasa. Ini yang dari keturunan Ishak. Ada Ayub, ada Zulkifli, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang terakhir Nabi Isa. Yang dari keturunan Nabi Ibrahim sing ketiga namanya Madian. Madian itu Madian itu keturunannya banyak, tidak disebutkan. Itu menurunkan Su'aib di Mekah ini Bang, di Saudi Arabia. Nabi yang ada di Saudi Arabia itu Pak Bu ada 4. Nabi Hud, Nabi Lot, Nabi Su'aib, kemudian Nabi Ismail. Itu di Mekah. Yang lain di tempat selain Mekah. Nah, keturunan dari Ismail ini menurunkan sampai Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita lihat biografi mereka Pak Bu, seperti ini silsilah keturunan Nabi dan Rasul. Ibrahim, dua anak Ismail, dua anak Ishak, dua anak Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib. Di sini nyabang dari keluarga yang lain, keluar Harun, Musa, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, kalau Nabi Ibrahim Bapak sekalian, ini ada kurikulum vitae-nya ada. Nabi Ibrahim itu anaknya Azar, garis keturunan Adam dan seterusnya. Umurnya Nabi Ibrahim itu 175 tahun. Periode beliaunya tahun 1997 sampai 1822. Ingat, kalau sebelum Masehi itu ngitung dari besar ke kecil. Soalnya menuju ke Masehi.
Tapi kalau dari Masehi hitungnya dari kecil ke besar. 1 Masehi sekarang menjadi 2024 Masehi. Kemudian tempat atau lokasi diutusnya Sandi Urfa di daerah selatan Babilonia, daerah Irak. Nah, ini jumlah keturunan 13, termasuk Nabi Ismail, Nabi Yakub. Tempat wafatnya Al-Khalil, Hebron, Palestina, di Israel. Sebutan namanya bangsa Khaldan. Di Al-Quran disebut namanya Nabi Ibrahim itu 69 kali. Itu salah satu kisah yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Oleh karena itu di surat 6 ayat 84 tadi Allah menyatakan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina, dan seterusnya. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan seterusnya di ayat 84, 85, 86. Ini aja yang saya sampaikan. Cuma ada pertanyaan Pak Bu ini. Saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Nih, pertama. Apakah setiap orang akan masuk surga? Ini pertanyaannya. Apakah setiap orang akan masuk surga? Pak, Bu, ada 6 pertanyaan. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah dawuh, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Waman ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang menolak itu? Qala, yang menolak. Rasulullah menjawab, man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku, dia akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba, dan siapa yang mendurhakai aku, yaitu orang yang menolak masuk surga. Menurut hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi juga mengatakan dalam kitabnya, mamata la yusyrik billah syai'a dakhalal jannah. Sapa sing mati yang tidak syirik masuk surga. Bahkan di ayat yang lain juga disebutkan orang yang syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik di surat 4 ayat 48. Lalu Imam Nawawi itu mengatakan, mal maujibatani, artinya makna khoslatal mujibatal jannah, sapa sing wajib masuk surga itu, wa khoslatal mujibatan nar, dan siapa yang wajib masuk neraka. Maka dijawab di situ, alladzi yujabulil abdi aidkhul jannah, siapa yang wajib masuk surga itu, dia adalah mautu alat tauhid, kalau matinya dalam koridor tauhid. Nah, siapa yang wajib masuk neraka, dia adalah mautuhu ala syirk, yang matinya dalam keadaan syirik. Jadi jawabannya, apakah setiap orang masuk surga? Ya, kecuali yang menolak yang enggan. Yang kedua, orang yang tidak sholat berdosa atau membatalkan Islamnya.
Ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, perjanjian antara aku dan mereka adalah sholat. Faman tarokaha, sopo sing meninggalkan sholat, fakot kafaro, kafir dia. Kafir Mbak Bu, wong meninggalkan sholat itu kafir. Lalu bainar rajul wa bainal kafir, antara orang-orang kafir wasirku dan orang syirik tarkus sholat, bedane adalah meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat itu ada dua pengertian. Kalau tidak kafir ya syirik. Ini dalam Sahih Muslim itu disebutkan tentang kafir dan tentang musyrik, yaitu orang yang meninggalkan sholat.